Kembali bersama kami pemirsa, korban erupsi Semeru yang bertahan di tempat pengungsian mengeluhkan ketersediaan air bersih, air minum yang disuplai ke lokasi pengungsian keruh karena bercampur dengan abu vulkanik. Sementara bantuan pakaian layak pakai yang dikirim relawan terbengkalai karena jumlahnya terlalu banyak melebihi kebutuhan para pengungsi. Pengungsi warga desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, korban erupsi Semeru saat ini masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Sudah 5 hari para pengungsi menempati posko pengungsian di SD Negeri Supit Urang. Para pengungsi mengeluhkan ketersediaan air bersih. Air yang disalurkan ke lokasi pengungsian ini berasal dari sumber air di Pronojiwo, seringkali keruh karena bercampur dengan abu vulkanik, terutama saat turun hujan. Selain air bersih, pengungsi juga membutuhkan keperluan balita seperti popok dan susu. Sementara itu bantuan pakaian layak pakai sudah terlalu banyak diterima, melebihi kebutuhan para pengungsi. Bahkan di lokasi pengungsian ini, tumpukan pakaian layak pakai terbengkalai, tidak tersentuh oleh para pengungsi. Sebagian besar warga tidak bisa kembali ke rumah karena rumah yang mereka tempati hilang tersapu lahar dingin erupsi Semeru. Pak, mungkin nanti ya cari kos-kosan atau kontrakan gitu. Nggak bisa pulang, Bu? Ya pulang bisa, rumahnya ada tapi dalamnya rontok semua. Terus yang mau nempatin kan juga takut, Pak. Ibu termasuk yang pingin direlokasi atau pingin bertahan, Bu? Ya direlokasi, Pak, takut. Relokasi, takut lagi ya, Bu ya? Ya, Bu siapa namanya, Bu? Bumis Nani. Trauma menjadi korban erupsi Semeru, para pengungsi berharap mereka segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, rumah warga yang tidak bisa lagi diperbaiki membuat warga tidak memiliki tempat tinggal. Warga korban erupsi Semeru pun meminta agar direlokasi. Ya, menanggapi hal ini Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjamin warga akan direlokasi. Ada beberapa dusun dan RT di desa Supit Urang serta desa lainnya yang tidak memungkinkan untuk ditempati karena sangat berbahaya. Keputusan relokasi sudah mendapatkan persetujuan Presiden, sementara relokasi masih menunggu pemetaan dari Perhutani. Tapi itu tidak masalah keseluruhan. Sudah saya mohon dengan segala hormat ini biar turun dulu semua nanti. Dengan pemerintah pusat supaya lahan perhutani itu bisa dijadikan tempat relokasi dan nanti menyesuaikan mana lahan perhutani yang kira-kira masyarakat tidak jauh dari tempat bekerjanya. Kan ada yang punya sawah, punya kebun, punya ladang. Nah, itu yang kami akan terus komunikasikan dengan masyarakat. Prinsipnya relokasi pada tahap itu kita sedang melakukan langkah-langkah yang... Ya, Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan guguran awan panas pada Sabtu lalu. Gunung Semeru juga mengeluarkan hamburan abu vulkanik dan abu vulkanik sendiri terdiri dari material bebatuan berukuran yang sangat halus dan ada kandungan gelas yang berbahaya jika terhirup dalam dan masuk ke dalam sistem pernapasan. Selengkapnya kita bahas langsung dengan dokter spesialis paru, Dr. Paulus Wisnu Kuncoro Murti. Selamat sore dokter, apa kabar? Ya, selamat sore Mas Herjino, kabar baik, kabar sehat. Ya dok, kalau kita bicara mengenai dampak dari erupsi Semeru ini untuk masalah pernapasan, disebutkan tadi memang ada kandungan abu vulkanik yang di dalamnya ada zat silika, juga karbon monoksida dan juga sulfur. Dari Dr. Paulus sendiri, apa yang harus menjadi perhatian kita untuk para pengungsi dan orang-orang yang terdampak dari abu vulkanik ini? Ya, jadi berbagai partikel yang berada di abu vulkanik ya, ini kan banyak sekali ya Mas partikelnya itu. Bisa besi, silikon, kemudian ada aluminium, magnesium, palladium dan sebagainya, belum lagi zat-zat yang lainnya. Nah ini berpotensi menimbulkan gangguan di saluran pernapasan maupun paru. Baik. Jadi bergantung dari banyaknya yang terhirup maupun lamanya terhirup nanti akan menimbulkan berbagai dampak dari saluran napas atas sampai kepada paru-parunya. Baik, biasanya dok, keluhan dari orang-orang atau warga yang terdampak ini seperti apa dok? Apakah memang sulit bernapas atau memicu penyakit yang memang mereka punya bawaan seperti itu? Ya, jadi keluhan ini dibagi pada orang yang sebelumnya tidak pernah sakit paru. Baik.
atau orang yang memang dari awalnya sudah punya penyakit asma atau PPOK, penyakit-penyakit gangguan paru sebelumnya. Nah, gejala yang timbul itu sama seperti yang lainnya, seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, kemudian ada juga demam. Oke. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Baik. Lalu pertolongan pertama atau apa yang harus dilakukan ketika para pengungsi atau warga yang terdampak menghirup abu vulkanik dan udara yang mengandung partikel yang kita sebutkan tadi secara tidak sengaja? Ya, jadi kita bicara dua aspek ya Mas, pencegahan dan penanganan ya. Baik. Kalau pencegahan itu ya sebaiknya kita memakai masker. Sebaiknya memakai masker bisa double, bisa triple ya. Semakin banyak masker yang kita gunakan, semakin bagus kualitas masker yang kita gunakan itu Baik. akan membantu mengurangi faktor-faktor yang masuk kepada saluran nafas. Selain itu juga menjaga pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, meskipun ini memang agak sulit ya kan di penampungan. Baik. Makan juga harus bagus dengan bergizi, kemudian memeriksakan seandainya memang ada keluhan-keluhan yang seperti yang sebutan tadi. Baik, kalau bicara mengenai masker sendiri dok, berarti dengan kata lain untuk yang sekarang saat ini sedang berada di daerah pengungsi seperti itu, penggunaan masker itu suatu keharusan ya dok ya untuk sehari-hari. Dan itu bukan masker biasa atau seperti apa? Ya memang sebaiknya kalau bicara ideal ya Mas, itu memang masker yang berbeda seperti yang digunakan seperti kita waktu pandemi ini ya. Kalau masker untuk debu itu harus sebenarnya masker yang namanya respirator khusus untuk debu. Tetapi ini kan memang pengadaannya sulit ya, karena memang mahal dan jumlahnya terbatas. Maka yang bisa dilakukan untuk masyarakat banyak, ya minimal memakai masker double ya. Oke. Ya yang bisa digunakan kalau bisa N95 boleh, tapi kalau tidak ada ya berarti masker yang di double atau di tambah satu lagi triple ya. Oke, kalau bicara mengenai erupsi di hari Sabtu dok, sekarang sudah di hari Kamis, hampir ya 2 hari lagi 1 minggu seperti itu. Apakah udara di sekitar Semeru dan juga di pengungsian ini belum safe? Dengan kata lain bahwa memang penggunaan masker masih diperlukan atau memang sebenarnya sudah boleh buka masker dalam artian ketika beraktivitas atau seperti apa? Ya jadi abu vulkanik ini kan bisa beredar dari radius kilo sampai ribuan kilo ya Mas. Baik. Dan itu bisa bertahan lama, apalagi partikel yang ukurannya di bawah 2 nanometer itu kan bertahannya lama di udara. Sehingga sangat disarankan ya paling enggak masih sampai sekarang atau masih sampai mungkin ya 2 minggu lagi pasti pakai masker. Karena efeknya itu lama, jadi udara yang tercemar itu bertahan dalam jangka lama. Jadi kurang lebih 2 minggu dari erupsi ya dok ya? Ya, udaranya masih memang lapis-lapis ya. cukup beresiko seperti itu. Lalu untuk warga dan pengungsi yang memang sudah terlanjur dok terpapar atau menghirup ini dan menimbulkan tadi gejala asma ataupun batuk, ada hal yang harus dilakukan ketika memang ini efeknya sudah masuk ke dalam paru dan tubuh? Ya, jadi efek ke paru itu kan dibagi dua ya, efek yang jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek ini yang paling banyak diderita adalah infeksi saluran nafas akut. Di mana batuk, demam yang terjadi dalam 2-3 hari ini. Maka segera periksa bila mana didapatkan gejala tersebut, kemudian juga jangan lupa tetap dengan makan yang bergizi, istirahat cukup. Nah, pada jangka lama yang didapatkan sesak batuk yang jangka lama di mana terdapat kerusakan yang permanen dari paru, maka harus segera memang ini menjalankan terapi dari dokter paru. Jadi untuk perbaikan dari fungsi parunya. Oke, kalau bicara mengenai untuk warga sendiri dok yang memang tidak terdampak atau tadi tidak menghirup seperti itu, ada saran lain selain penggunaan masker dok? Ya, jadi yang istilahnya belum terdampak ya atau minimal mungkin jaraknya agak jauh itu ya pertama tidak mengunjungi daerah yang memang terdampak, kemudian juga menghindari jalur-jalur seperti sumber air minum yang mungkin mendapat jalur dari atas ya. Kemudian kedua adalah tetap menjaga pola hidup sehat, kemudian mengurangi kegiatan yang keluar ya, karena memang hari ini masih pandemi ya, dan tetap memakai alat pelindung diri seperti masker tetap pakai. Baik, jadi sebenarnya banyak warga yang mengunjungi tempat untuk melihat bencana ini beresiko sekali ya dok ya. Jadi, jadi tidak ada alasan untuk kita tadi banyak yang memberitakan wisata bencana seperti itu ya dok ya, tidak boleh ya dok? Ya sebenarnya tidak boleh ya, karena itu kan memang kita nggak tahu jarak terbang untuk partikel-partikel itu kita nggak tahu. Jadi sebaiknya jangan mendekat dalam jarak yang itu untuk yang radius. Knowledge seperti ini perlu sekali dok, karena banyak yang tidak pikir panjang ketika ada bencana langsung berbondong-bondong melihat ke tempatnya. Lalu tadi kita tahu bahwa ternyata di udara partikelnya tadi bisa bertahan 2 minggu ya dok ya. Dr. Paulus,
terima kasih atas waktu dan juga insight-nya. Semoga banyak yang mendengar ini dan tahu manfaatnya. Jadi kita berhati-hati sekali ketika ada erupsi seperti itu. Terima kasih Dr. Paulus. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News Now.